Mulai kembali topik kita di eh, topik yang keempat, menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Ya, menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Oke, ini sebenarnya saya percaya kita sudah sangat-sangat memahami atau bahkan juga mungkin ya sudah atau sedang melewati fase seperti ini. Ya, tetapi izinkanlah di dalam mata kuliah saat ini, maka ini juga harus saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu semuanya. Topiknya sekali lagi tentang pemimpin yang dinamis dan kreatif. Oke. Pesatnya perkembangan dan kemajuan zaman ini menuntut setiap pemimpin untuk mampu menghadapinya, baik dalam dunia pelayanan juga maupun di dalam dunia usaha. Ya, jadi ini penting sekali karena memang kemajuan zaman. Tadi sekilas sudah saya sampaikan di topik yang terdahulu tadi bahwa inilah kondisi akhir zaman. Ya, ada banyak perubahan, ada banyak perkembangan, ada banyak kemajuan, dan kita sebagai pemimpin harus bisa mengikutinya atau menghadapinya. Derasnya tuntutan tersebut disebabkan karena dalam abad 21 ini manusia akan menghadapi masa depan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Ya, saya pikir kita sudah memahaminya, kita sudah mengetahuinya, jadi tidak perlu dijelaskan ya. Akhir zaman ini sebagaimana konteks Alkitab menubuatkan bahwa akhir zaman ini justru bukan sesuatu yang lebih baik atau yang lebih katakanlah lebih cerah, tapi justru lebih gelap, akan semakin gelap, semakin suram, semakin kacau. Iya. Hari Minggu yang lalu waktu kita kuliah hari Sabtunya, hari Minggunya saya ibadah di gereja, pembicaranya atau pelayan firman-nya juga menyampaikan sekali lagi, ini masa-masa yang sulit, ini sudah kita memasuki masa-masa yang sukar. Inilah akhir zaman. Nah, tapi bukan lalu kita pasrah, ya, bukan berarti kita pasrah diri gitu ya. Tapi kita juga harus tetap ada tindakan, ada apa namanya, ada action untuk kita mengantisipasinya. Semampu kita, sekuat kita, sebisa kita. Ada apa dengan pemimpin secara rohani atau Kristen? Ya, Josh Barna berkata pemimpin Kristen sebagai seseorang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin dengan karakter seperti Kristus dan memotivasi secara efektif, mengerahkan sumber daya dan mengarahkan orang-orang kepada penggenapan visi bersama yang dari Allah. Ada penekanan di situ. Pemimpin Kristen adalah orang yang dipanggil Tuhan. Waktu mata kuliah yang pertama, bab yang pertama di minggu lalu tentang integritas, saya sudah singgung sedikit tentang panggilan Tuhan. Jadi seorang pemimpin Kristen itu otomatis yang dipanggil Tuhan. Ya. Dan dia harus memiliki motivasi yang secara efektif untuk mengerahkan segala sumber daya yang ada, termasuk juga sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya yang ada di sekitarnya, dan mengarahkannya atau membawanya kepada penggenapan visi yang daripada Tuhan itu. Itulah dia pemimpin Kristen. Ya. Robert Clinton berkata, tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah. Tugas utama pemimpin adalah mempengaruhi umat Allah untuk melaksanakan rencana Allah, kan gitu ya. Ini singkat, padat, dan tepat. Sedangkan Henry dan Richard Blackaby mengatakan kepemimpinan rohani adalah, sebentar ini saya ketutupan gambar-gambar ini. Kepemimpinan adalah menggerakkan orang-orang berdasarkan agenda Allah. Oke. Jadi kesimpulannya,
pemimpin yang dinamis dan kreatif adalah pemimpin yang selalu giat bekerja, tidak mau tinggal diam, tadi saya sudah singgung, selalu bergerak dan terus bertumbuh dan terus berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ke arah yang lebih baik atau lebih maju lagi. Dengan penuh semangat, dengan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan semua keadaan. Nah, ini yang saya beri biru, ini yang menjadi penekanan warna biru di dalam teks tadi. Teks ini serta mampu menciptakan suatu peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, menciptakan suatu peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Tadi di topik barusan saja, bab yang ketiga, topik yang ketiga kita sudah ada singgung ini ya. Ya, menghasilkan produktif, ya menghasilkan produktif atau produktivitas yang lebih, atau mengupayakan menggali daya kreativitas dirinya dan orang-orang yang dipimpin untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau yang belum pernah diperkirakan oleh orang lain sebelumnya, sehingga mempermudah dirinya dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Ya. Izinkan saya sharing sedikit saja pengalaman kecil kami kemarin waktu mulai masa pandemi ya, mulai masa pandemi COVID ini, waktu awal-awal 2020 mulai semuanya di lockdown, mulai semuanya susah, dan akhirnya semuanya mengarah kepada yang namanya lewat jalur virtual atau internet seperti ini. Nah, salah satu dampaknya daripada sistem internet begini, maka otomatis kuota, ya kuota banyak. Dan tidak tahu kenapa tiba-tiba hati dan pikiran saya dibukakan sama Tuhan. Wah, kalau kuota sistem internet gini pasti makan kuota. Ya, bagaimana dengan adik-adik, dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus ataupun para pelajar-pelajar. Ya, singkat ceritanya, akhirnya saya dapat ide, Tuhan berikan pewahyuan, saya menangkap idenya, kita harus berbagi donasi kuota. Ya, kita buatlah namanya gerakan donasi kuota waktu itu. Itu sebelum pemerintah mencanangkan juga membagi-bagi kuota ya. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem ya. Ya, itu terjadi sebelum pemerintah juga akhirnya membuat ide untuk membagi-bagi kuota begitu kan, untuk pelajar, untuk dosen, untuk guru. Nah, kami sudah lebih dulu, jauh sebelum pemerintah. Nah, itu hikmat yang Tuhan bukakan kepada saya waktu itu awal pandemi. Akhirnya kita membangun gerakan donasi kuota. Kita membagi, ya memang sih tidak banyak, tidak sampai ratusan orang yang kami bantu, tidak semampu kami. Ya, semampu kami, hanya puluhan orang, tidak sampai ratusan orang. Hanya semampu kami berbagi. Ya, tiap bulan kami share senilai 100.000 waktu itu, bagaimana kuota senilai 100.000 kami share. Kami bagi-bagikan kepada mahasiswa yang betul-betul tidak mampu, mahasiswa-mahasiswa binaan, mahasiswa-mahasiswa yang memang berlatar belakang keterbatasan dan sebagainya. Nah, itu kita donasikan ya. Sampai akhir tahun kemarin, masih berjalan sampai akhir tahun kemarin. Tahun ini, waktu kemarin Januari kami rapat kerja pengurus, kami tidak buat lagi karena kita anggap udah mulai stabil lagi ya. Kehidupan ini udah mulai stabil lagi dan terbukti sekarang sudah mulai tatap muka ya. Sekolah-sekolah, kampus-kampus sudah mulai tatap muka, belajar tatap muka lagi. Jadi kami tidak bagikan lagi. Jadi kira-kira 1,5 tahun. Waktu itu kami 1,5 tahun kami jalankan program yang namanya gerakan donasi kuota. Ya, kita bagi-bagi. Nah, itu salah satu bentuk daripada hikmat yang Tuhan bagikan ke saya untuk berbagi dan untuk membuat satu perubahan. Nah, kita lanjutkan. Dasar Alkitabiah tentang pentingnya pemimpin yang dinamis dan kreatif. Ya, yang pertama, waktu Musa memilih orang-orang yang cakap, ya kita lihat ya di dalam kitab Keluaran, waktu Musa memilih orang-orang yang cakap untuk menjadi pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Ya, ada 4 kategori, pemimpin 100, pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang.
ada kata cakap di situ. Di Alkitab jelas kata cakap. Kata cakap itu artinya pemimpin yang dinamis, meliputi ada aspek kedinamisan, ada aspek kreativitasnya. Itulah yang dimaksud dengan cakap. Ya, cakap di situ. Nah, apa pentingnya bagi Musa? Karena Musa tahu, Musa sedang memimpin ini bangsa yang besar, bangsa yang pilihan Tuhan, bangsa yang dikasih Tuhan, ya, bangsa yang besar, baik secara jumlah, juga pengaruhnya, umat pilihan, bangsa pilihan Tuhan, ya, sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan di dunia ini, secara khusus pada waktu itu. Pada masa itu sangat memberikan pengaruh. Jadi Musa tahu, Musa tahu berarti Musa harus pilih orang-orang yang cakap, wakil-wakilnya, gitu ya, pemimpin-pemimpin yang punya daya kreatif, daya dinamis, daya juang dan sebagainya dan sebagainya. Demikian juga contohnya yang kedua adalah Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus mengingatkan setiap pemimpin harus memimpin dengan penuh kebijaksanaan alias tidak otoriter. Ya, di dalam ayatnya 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus 5 ayat 3 berbunyi begini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, ada kata jangan memerintah, jangan memaksa, ya, jangan otoriter, ya, dengan kata lain harus ada caranya bagaimana kita supaya menjadi teladan, menjadi diterima di kawanan domba itu, kira-kira begitu maksud bahasa sehari-harinya. Nah, saudara-saudara, itu yang juga dialami oleh Petrus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan contoh dirinya sebagai pemimpin yang patut diteladani dalam hal dinamis dan kreatif sesuai dengan topik kita yang keempat malam hari ini. Menjadi pemimpin yang teladan sama dengan menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Ya. Jadi tidak hanya keteladanan dalam arti karakter, ya itu pasti Bapak Ibu yang sudah kita bahas bab-bab sebelumnya tadi maupun juga di minggu yang lalu, ya, integritas, kejujuran, ketulusan, oke, itu pasti. Tapi juga dalam hal ini kedinamisan dan kreatif. Ya, tidak bisa, sekali lagi tadi saya sudah singgung, tidak bisa kita pemimpin ya kita hanya stagnan, ya kita hanya statis, ya kita hanya kaku di situ-situ saja dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Nah, mari kita melihat perbedaan antara pemimpin yang dinamis dan kreatif dengan pemimpin yang semu, artinya pemimpin yang statis, pemimpin yang stagnan, ya begitu saja. Nah, mari kita lihat tabel yang di sebelah kiri itu pemimpin yang dinamis dan kreatif. Pemimpin yang di sebelah kanan, pemimpin tentunya yang tidak dinamis. Yang pertama adalah orientasinya, orientasi. Ya, ini jelas orientasinya, ya. Kalau yang dinamis tentu orientasinya kepada jemaat dan memang betul-betul melayani Tuhan. Ya. Kalau yang tidak dinamis karena dia hanya terkukung, dia hanya memiliki persepsi ataupun konsep di hati di pikirannya karena dia hanya bertanggung jawab kepada organisasi, dia hanya melakukan tadi yang posisi nomor 1 ya, melakukan tugas jabatan yang dipercayakannya di dalam organisasi atau di dalam lembaga pelayanan itu ya hanya itu saja. Itu pemimpin yang tidak dinamis dan kreatif. Ya, dan tentu hasilnya akan sama-sama juga kita sudah pahami, kan begitu ya, Bapak Ibu. Ini bicara tentang orientasi dan ini dimulai dari orientasi ini penting, karena orientasi ini mencakup luas pengertian yang luas di dalam konteks kepemimpinan. Ya, bukan hanya dari segi kalau kita bicara tentang organisasi rohani, bukan hanya dari segi pelayanan-pelayanan, tapi juga sisi-sisi yang lainnya juga banyak yang akan berhubungan atau bersentuhan dengan sisi rohani. Ya, misalnya contohnya dulu waktu zamannya krisis moneter. Nah, mungkin Bapak Ibu ya sudah tahu atau mungkin pernah mendengar atau mungkin sudah memahami begitu ya, waktu zamannya krisis moneter begitu ada banyak kita kesulitan, kita kesusahan dalam hal penghidupan ini. Nah, gitu kan.
Seringkali pemimpin-pemimpin yang tidak kreatif ya hanya bilang begini, jemaat kita banyak berdoa gitu ya. Banyak berdoa. Nah, tapi no action kan gitu. Ya berdoa saja ya. Ada jemaat yang nyeletuk, ada jemaat yang coba menjawab. Berdoa saja terus Tuhan uangnya datang dari mana gitu. Kan ada jemaat yang suka nyeletuk begitu atau apa namanya? Merespon begitu. Nah, ini yang tadi saya pikir, yang saya sampaikan bahwa bicara tentang orientasi ini sangat 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 luas bicara tentang orientasi. Nah, artinya kita tidak hanya berdoa, tapi juga bagaimana langkah-langkah berikutnya, seperti begitu. Kalau pemimpin yang dinamis, nomor 2 adalah melayani dengan sukarela. Dengan sukarela, dengan penuh sumbangsi, ketulusan yang sungguh-sungguh. Yang di awal saya sudah katakan bicara tentang integritas ya, transparan. Kelihatan bahwa dia memang sungguh-sungguh tulus, nggak minta dibayar, nggak minta perhatian, nggak minta apa, nggak minta segala-galanya, tapi dia betul-betul tulus. Ya, sebaliknya pemimpin yang tidak dinamis otomatis dia melayani dengan penuh harapan akan mendapat upahnya, gitu kan? Mendapat dorongannya, mendapat respon balik yang seperti yang dia mau. Itulah pemimpin yang tidak dinamis atau tidak kreatif. Itu bicara tentang pada saat melayaninya. Nah, berikutnya perbedaannya adalah pemimpin yang dinamis dan kreatif adalah memiliki sasaran yang pasti. Sedangkan pemimpin yang tidak dinamis otomatis tidak memiliki sasaran yang pasti kan. Makanya dia berputar-putar di situ, tidak ada produknya, tidak ada karyanya, tidak ada hasilnya, tidak ada kemajuannya. Ya memang dia tidak berpikir ke arah sana. Dia tidak akan berpikir ke arah sana karena memang dia tidak dinamis, tidak kreatif. Ya, sebaliknya berbeda dengan yang pemimpin dinamis kreatif. Karena dia memiliki visi, karena dia memiliki target, karena dia memiliki harapan, karena dia memiliki impian, otomatis dia akan berupaya mengembangkan segala daya untuk bisa mencapai sasaran dan impian ataupun visi yang ada padanya. Otomatis dia akan melakukan kreativitas. Yang berikutnya poin nomor 4, perbedaannya. Pemimpin yang dinamis dan kreatif akan memiliki visi Allah. Tentunya akan memiliki visi yang dari Allah. Itu udah pasti ya. Sebaliknya kalau orang yang tidak kreatif, otomatis dia tidak mendapatkan atau tidak memiliki visi Allah. Sehingga dia tidak mengerti mau bawa kemana gitu arahnya. Yang kelima, terakhir adalah memiliki hati Amba. Ya, ini ada hubungannya juga dengan poin yang keduanya di atasnya di sana ya, melayani dengan sukarela atau memiliki hati hamba, hampir sama tapi beda tipis ya. Kalau di poin nomor 2, pelayan yang atau pemimpin yang dinamis adalah melayani dengan sukarela dalam arti ketika melayaninya, ketika actionnya. Tapi kalau dalam poin 5, memiliki hati hamba artinya dalam segala aspek kehidupannya memang dia memiliki hati hamba. Bukan hanya sekedar waktu dia melayani di depan orang lain, di depan jemaat atau di atas mimbar, bukan. Tetapi memang kehidupannya memiliki hati seorang hamba. Ya, dia rendah hati atau humble, dia penuh pengertian, ya gitu ya. Dia senang memotivasi orang, gitu kan. Senang membantu orang. Nah, itulah hati hamba. Oke. Sebaliknya kalau pemimpin yang tidak dinamis otomatis tidak memiliki hati hamba yang ada penuh dengan ambisi-ambisi pribadinya. Oke. Nah, kita masuk kepada ini poin yang pentingnya. Karakteristik pemimpin yang dinamis dan kreatif. Yang pertama memang harus tentunya menjadi manusia baru. Ya. Ciri-ciri pemimpin yang sudah di dalam Kristus adalah atau manusia baru tentunya karena dia akan tidak sama lagi serupa dengan dunia ini ya. Itu jelas Alkitab mengatakan tidak sama, janganlah kita menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Kenapa? Dengan tidak sama dengan dunia itu maka akan tercetus, akan terinspirasi, akan termotivasi, akan terkuak dari dalam hati kita untuk kita akhirnya berbuat berbeda kan begitu. Ya kan? Tadi jam 10 pagi saya melayani pelayanan firman dari satu kampus, persekutuan dari satu kampus. Topiknya tentang seputar Paskah.
seputar Paskah. Ya. Saya sampaikan begini, Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa bicara tentang Paskah, makna lainnya bukan hanya sekedar menebus kita dari dosa-dosa, tapi juga di dalam Matius pasal 27 atau di dalam kitab Injil lainnya, Tuhan Yesus pernah berkata begini, bahwa saya akan merubuhkan bait Allah ini dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, gitu. Nah, ahli-ahli Taurat, para imam-imam kepala bertanya-tanya, apa mungkin, apa bisa? Ya, mereka pikir bait Tuhan dalam arti bait Allah dalam arti fisik, gereja atau katakanlah dalam bentuk bangunan fisik. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, maka yang disebut bait Allah atau bait suci itu adalah tubuh kita, diri kita. Ya, jadi Tuhan akan merombak diri kita lalu membangunnya kembali, dipulihkan menjadi baru. Dengan kata lain tadi yang saya pesankan dalam pelayanan firman tadi adalah bahwa jangan hanya sekedar merubah diri kita ditempel-tempel, dipoles-poles begitu ya. Nah, tapi bukan betul-betul dihancurkan, dirubuhkan lalu kita membangunnya lagi dari awal. Nah, yang Tuhan mau dirubuhkan dulu bait Allah itu memang betul-betul dirubuhkan, dihancurkan, baru dibangun lagi dari awal. Bukan dipoles-poles, bukan ditambal-tambal. Nah, jiwa kepemimpinan yang dinamis dan kreatif dimulai dari pembaharuan yang memang betul-betul baru. Betul-betul baru. Ya, kalau hanya sekedar dipoles, ditambal-tambal, ya didorong-dorong, ayo kamu begini, oke. Bisa memang jadi juga, tapi saya percaya itu tidak akan lebih baik dibanding dengan memang yang dia lahir dari hatinya yang baru, dari kehidupannya yang baru akan terkuak, akan betul-betul muncul ide yang baru, kreativitas yang baru, kedinamisan yang baru yang memang berangkat dari dirinya juga sendiri. Nah, itulah pentingnya dimulai dari menjadi manusia yang baru. Ya. Kemudian juga di ayat-ayat yang tadi, selain tidak menjadi serupa dengan dunia, dia mempersembahkan tubuhnya. Ya, ada rasa kerinduan untuk mempersembahkan tubuhnya untuk dipakai menjadi sesuatu yang baru, kan begitu. Yang C dijelaskan hidup kudus dan berkenan. Tentunya berangkat kepada kekudusan dan perkenanan bersama dengan Tuhan, maka kita bisa menghasilkan sesuatu hal yang dinamis dan kreatif. Baru poin yang D, akhirnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, itu kan tentunya juga berhubungan dengan hal dinamis dan kreativitas. Ya. Ketika kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, atau bagaimana caranya, maka otomatis ada ide, ada keluar tercermin ide atau katakanlah inovasi dan sebagainya. Maka disitulah timbul juga sesuatu yang dinamis, yang kreatif. Kan begitu. Nah, yang kedua, karakteristik pemimpin yang dinamis dan kreatif adalah dimulai dari tadi ciptaan baru, yang kedua dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, saya pikir ini sih kita semuanya sudah sangat-sangat memahami. Ya. Pemimpin yang dinamis dan kreatif harus selalu hidup dalam pimpinan dan kuasa bimbingan kuasa Roh Kudus setiap saat bahkan. Ya, saya rasa ini sudah cukup, sangat bahkan bukan cukup, sangat kita pahami semuanya. Yang ketiga, karakteristik pemimpin yang dinamis itu kelihatan pemimpin itu harus terus mempercayai dan menaati Tuhan setiap saat. Yakobus 4 ayat 7 maupun di 1 Petrus 5 ayat 8 ada di sana. Nah, kira-kira begini penggambarannya, Bapak Ibu. Poin nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi ya. Manusia baru dipenuhi Roh Kudus dan juga mentaati Tuhan setiap saat. Artinya begini, saya mau memberikan katakanlah kesimpulannya dari ketiganya ini dengan sangat mudah supaya kita bisa mudah memahami ataupun melakukannya, menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekali lagi, Tuhan dalam hal ini Roh Kudus juga adalah sumber
Ya, sumber hikmat, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber terang, dan sebagainya. Dan saya percaya kita semuanya pasti sudah tahu dan memahami, dan kita juga setuju. Nah, dia adanya di dalam hati. Tadi dikatakan tubuh kita bait Allah, hati kita bait Allah, dalam arti begini. Ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya hati itu sumber kehidupan. Ya. Sumber terjadinya keluarnya inovasi baru. Sumber terjadinya kreativitas yang baru. Sumber terjadinya dinamika yang baru. Itulah dari hati juga. Ya, jadi bukan hanya bicara dalam konteks yang lurus dalam arti sumber kehidupan artinya yang baik-baik. Nah, dalam konteks mata kuliah kita pada saat ini bicara tentang kepemimpinan yang dinamis, maka juga itu Roh Kudus sumbernya. Roh Kudus sumbernya. Roh Kudus sumbernya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Allah tidak pernah statis, ya kan? Allah kita itu tidak pernah statis. Allah kita itu tidak pernah stagnasi, ya. Dia selalu bergerak, dia hidup, dia selalu bergerak, dia selalu dinamis, dia selalu melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan ini, ya. Di dalam Alkitab kita pasti sama-sama tahu bahwa ternyata Paulus berkata bahwa Tuhan bisa melakukan apapun jauh dari apa yang kita pikirkan, yang kita doakan. Artinya dia punya kemampuan sampai ke sana, ya, kreatif, dinamik. Itulah dia Roh Kudus atau Tuhan kita. Karena itulah pentingnya poin yang pertama ini yang kita nggak bisa anggap remeh dan tidak boleh kita lupakan. Ketergantungan kita, hidup kita bersama dengan Roh Kudus, hidup kita bersama dengan Tuhan, di bawah bimbingan tangan Tuhan terus, itu akan memampukan kita menghasilkan kreativitas dan dinamika-dinamika yang lebih hebat lagi dari waktu ke waktu. Saya percaya itu pasti akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karakter pemimpin yang dinamis selanjutnya nomor 4 adalah pemimpin harus selalu siap sedia menghadapi berbagai situasi yang sulit. Ya, artinya juga termasuk tadi keluar dari zona nyaman. Ya, kalau kita mau tinggal di zona nyaman, maunya anteng-anteng terus, maunya stabil-stabil terus, nah itu yang mematikan kita. Akhirnya nggak pernah ada rasa dinamis, ada rasa ingin kreatif dan sebagainya. Kita harus berani, makanya kita harus berani. Ya, apalagi tadi di pendahuluannya kalimat pendahuluannya saya sudah katakan bahwa ini di akhir zaman, memang masa-masa yang sulit. Nah, di saat inilah memang betul-betul akan teruji mana pemimpin yang kreatif, mana pemimpin yang benar, mana pemimpin yang betul-betul dia hidup bersama dengan Tuhan, di bawah pimpinan dan di bawah pertolongan kuasa Roh Kudus, itu akan nyata sekali. Itu akan sangat nyata sekali. Ya. Saya memperhatikan, saya ikut ya, kami ikut terlibat dalam gerakan yang namanya Jaringan Doa Nasional. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau tahu Jaringan Doa Nasional, ya. Istri saya bahkan di Jaringan Doa Wanitanya, bahkan tahun lalu 2020 pas saat masa-masa pergantian, istri saya mau dicalonkan jadi ketuanya. Ya, tapi saya bilang nggak boleh, dilarang di dalam peraturan kami, di dalam peraturan lembaga kami, maka tidak boleh menjabat rangkap. Ya, istri saya kan pimpinan di yayasan kami sendiri. Saya bilang nggak boleh menjabat rangkap dan nggak boleh, nanti itu akan jadi ini. Sifatnya kita kan memang membantu dan berjejaring saja. Sifatnya kami berjejaring dengan semua lembaga, ya, tapi tidak mau untuk katakanlah menjabat atau menduduki posisi-posisi tertentu. Nah, ya akhirnya istri saya ditempatkan hanya seperti kayak konsultannya, seperti itu di Jaringan Doa Wanitanya. Nah, artinya begini, maksud saya adalah saya mengambil langkah itu karena saya pikir artinya dengan saya banyak bergaul dengan banyak orang, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, termasuk juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di ruang kelas ini, saya rindu. Makanya saya selalu bilang,
Silakan sharing ya. Saya percaya sharing Bapak Ibu juga pasti memberkati saya. Ya, gitu. Karena kan namanya kita manusia gitu ya. Namanya kita manusia, seringkali kita hanya berpikir A, B, C, D, E. Padahal masih ada F, G, H, I, J, K yang lainnya kan begitu. Nah, ketika saya bergabung di jaringan doa nasional, ketemu hamba-hamba Tuhan, ketemu dari lembaga-lembaga lain, nah akhirnya banyak bertukar pikiran, menambah wawasan dan sebagainya. Nah, itu salah satu langkah menghadapi masa sulit seperti ini. Ya, menghadapi masa sulit seperti ini, kita harus banyak membangun relasi, belajar dari banyak orang, ya, dengan penuh rendah hati, dengan penuh keterbukaan. Mari kita belajar sama-sama. Nah, setiap pemimpin harus bisa membaca keadaan di hari ini dan hari esok, dan mengetahui arah yang hendak dituju, dan harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri orang lain yang dipimpinnya juga, baik ke dalam diri sendiri maupun kepada orang lain, pengikut-pengikut atau orang-orang yang bersama dengan kita. Nah, saudara-saudara, jadi itu yang namanya siap menghadapi masa-masa sulit. Ya. Sorry. Oke. Yang berikutnya, kelima, karakteristik pemimpin yang dinamis dan kreatif. Pemimpin harus konsisten memegang teguh kebenaran. Pemimpin harus konsisten memegang teguh kebenaran. Nah, pemimpin yang kreatif karena dia berangkat tadi kebenaran, hampir sama dengan poin 1, 2, 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Artinya dia berangkat dengan kebenaran itu, saudara-saudara. Ya, tanpa ada rasa kebenaran, pengertian atau nilai ataupun pemahaman ataupun apa katakanlah ya, values ataupun kebiasaan, mindset yang betul-betul benar di dalam dirinya, otomatis dia akan menjadi percaya diri dan dia akan bisa jadi mengembangkan banyak hal lagi di dalam kehidupan ataupun kepemimpinannya. Ya. Nah, salah satunya yaitu yang mengelola, mengintegrasikan fungsi yang namanya 4 kualitas yang sudah sama-sama kita ketahui ya, baik IQ, EQ, SQ, dan MQ. Ya, ini perlu juga ya, seperti ini salah satunya ya. Waktu kita memiliki intelijen, emosional, spiritual, dan moral yang kuat, yang mantap di dalam diri kita, otomatis itu akan mendorong rasa percaya diri sehingga kita mampu berkembang dan mampu lebih lagi beradaptasi dan kreatif. Itu salah satunya juga caranya. Artinya, pemimpin dalam pelayanan dan dalam dunia kerja tidak cukup cerdas, tidak cukup hanya cerdas saja gitu ya. Tidak cukup hanya cerdas saja secara intelektual, ya, memiliki gelar misalnya apa STH atau apa dan sebagainya gitu kan, sarjana ekonomi dan sebagainya. Tetapi tidak pula cerdas dalam arti berhikmat dan bijaksana, emosional quotient atau EQ, serta memiliki kemampuan dan untuk mematuhi nilai-nilai, norma-norma yang berlaku sesuai kebenaran Alkitab maupun juga peraturan-peraturan yang ada di dalam kehidupan ini. Ya, misalnya contohnya peraturan pemerintah itu namanya SQ, ya, spiritual quotient. Ya, contohnya misalnya gitu kan apa namanya, protokol kesehatan gitu ya. Protokol kesehatan. Nah, ya banyak orang abai gitu, anggap enteng, anggap remeh. Oke. Yang keenam adalah memiliki integritas. Nah, ini muncul lagi integritas, saudara-saudara ya. Jadi memang integritas sangat-sangat vokal, sangat-sangat urgent, sangat-sangat utama di dalam hal kepemimpinan. Oke, ini muncul lagi. Bukan posisi yang menjadikan seseorang dianggap sebagai pemimpin, tetapi kepemimpinannya lah. Kepemimpinannya itu artinya sepak terjangnya, sikapnya, teladannya, tutur katanya, itulah yang menjadikan dia pemimpin. Walaupun secara posisi dia bukan pemimpin. Ya, walaupun secara posisi dia bukan pemimpin. Ya. Saudara-saudara, di dalam hal ini, pemimpin yang memiliki integritas akan lebih disegani. Akan lebih disegani. Baik oleh teman-temannya sendiri, termasuk juga lawan-lawannya gitu ya.
Integritas tinggi seorang pemimpin akan membawa perubahan baik karena dengan integritas tersebut maupun juga campur tangan dari pihak lain. Ya, nah saudara-saudara, sekali lagi mari kita terus berdaya upaya untuk mencapai kepada tingkat bahwa kita memiliki atau menjadi pribadi yang berintegritas sebagai pemimpin yang dikehendaki Tuhan. Yang ketujuh, memiliki etika. Karakteristiknya memiliki etika. Pemimpin yang beretika akan mampu menyesuaikan diri dimanapun dan kapanpun ia berada. Ya, itu namanya etika. Ya, menempatkan diri, kalau dalam bahasa umumnya menempatkan diri atau membawa diri, gitu ya. Dan dengan etika yang baik maka akan mampu membawa diri kita berhadapan dengan situasi apapun, dan pada saat yang bersamaan maka kita juga bisa mampu melahirkan satu ide, gagasan, kreativitas, dinamika yang baru tentunya. Karena dari etika-etika yang kita pancarkan atau yang kita lakukan di dalam perilaku atau kehidupan kita. Ya kan begitu. Seringkali ada banyak juga pemimpin yang mengabaikan dalam hal etika ini, saudara. Dan memang kalau kita tarik benang merahnya dengan konteks atau dengan judul topik malam ini bicara tentang pemimpin yang dinamis dan kreativitas, saya perhatikan pemimpin-pemimpin yang kurang beretika dalam hal ini yang tentunya yang umum-umum ya, yang umum-umum di luar sana tentunya memang kurang dinamis, akhirnya kurang dinamis, kurang kreatif, begitu. Ya. Salah satu faktornya yaitu akhirnya kan orang tidak banyak mau membantu, orang lain tidak banyak mau tergerak, orang lain tidak mau banyak bekerja sama dan sebagainya. Nah, otomatis akhirnya kepemimpinannya akan stagnan atau statis atau bahkan juga cenderung semakin melemah, semakin semakin mundur. Nah, itu korelasinya dengan etika. Yang kedelapan, karakteristik pemimpin yang dinamis adalah menjunjung tinggi kejujuran. Nah, saya pikir ini bicara tentang karakter-karakter spesifik begini, Bapak Ibu pasti kita sudah sama-sama memahami. Kejujuran ya, otomatis ya. Kejujuran. Yang kesembilan, balik lagi, ada lagi juga yang namanya memiliki disiplin. Ya, tadi di topik sebelumnya, bab 3 sudah ada juga disiplin. Disiplin merupakan salah satu kunci utama keberhasilan. Ya, sangat-sangat berkorelasi positif dalam hal kedinamisan dan juga kekreativitasan atau kreativitas atau dinamis. Jangan sekali-kali bertindak indisipliner, ya, sebab akan menghambat kinerja. Ya kan otomatis. Ya, ketika kita tidak disiplin, ketika kita tidak baik gitu ya, tidak jujur gitu kan, terus saling berhubungan semuanya. Otomatis kita tidak bisa mengembangkan apa-apa, jangankan mengembangkan, yang ada kita dikontra oleh orang-orang lain, yang ada kita dihadang, yang ada kita dihambat, yang ada kita diperangi oleh orang-orang di sekitar kita. Jangankan menjadi dinamis gitu ya. Nah, oleh karena itu ini juga sekali lagi berkorelasi positif dengan yang namanya menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Ya, faktor kedisiplinan. Ya. Yang ke-10 adalah memiliki dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Ya, tadi poin yang sebelumnya ada bahwa kita harus betul-betul memiliki kebenaran yang teguh, yaitu untuk menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Nah, yang ke-10-nya adalah bukan hanya sekedar memiliki, tapi juga mempertahankan itu, saudara. Ya, mempertahankan itu. Lagi-lagi di akhir zaman ini, nah ini banyak tantangan. Seringkali sekarang nilai-nilai moral, nilai-nilai kebenaran sekarang coba dieksekusi, coba dikriminalisasi, coba diperkosa, coba dihambat oleh nilai-nilai lainnya, saudara. Nah, kita sebagai pemimpin Kristen, apakah kita mau tetap eksis di situ atau akhirnya tergerus terbawa pengaruh-pengaruh hal itu? Ya, saya pikir kita semua sudah sama-sama memahami ya, pasti tahulah kalau saya harus jabarkan panjang lebar dan berikan contoh satu persatu, sepertinya tidak cukup waktu kita. Ya. Nilai-nilai adalah kebenaran yang tidak bisa dikompromi dan dibantah
yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku kita, ya, nilai-nilai tentunya, ya, nilai-nilai, habit, kebiasaan itu semuanya bagian dari di dalam kehidupan kita yang harusnya memang nggak bisa terbantahkan. Dalam arti yang kebenaran, ya, yang bagus, yang positif, yang memang kebenaran, bukan yang nilai-nilai yang buruk atau nilai-nilai yang salah atau habit yang salah, kebiasaan yang salah, bukan. Tapi dalam arti yang memang benar, yang kebenaran. Nah, harusnya kan nilai-nilai itu akan memberikan motivasi kepada kita karena menjelaskan kepada kita mengapa kita melakukan tindakan-tindakan begitu. Ya, tindakan-tindakan. Akhirnya tercetus yang namanya dinamika atau kreativitas tadi. Ya, kan dimulai dari nilai-nilai. Nah, waktu kita tidak mudah terbuai, tidak mudah terganggu, tidak mudah tergerus oleh tadi yang saya katakan nilai-nilai yang negatif, ya, pandangan-pandangan, cara pandang dunia sekarang yang semakin negatif. Nah, otomatis kita akan tetap dinamis, akan tetap kreatif, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita juga perhatikan. Terkadang di dalam zaman ini saya melihat bahwa nilai-nilai yang katakanlah yang tidak baik itu juga seringkali suka beti. Kalau bahasa umumnya beti, Bapak Ibu. Artinya apa? Beda-beda tipis gitu ya. Nggak tahu ya, saya suka memperhatikan emang dunia ini atau dalam hal ini mungkin setan ya. Setan emang itu pinter sekali ya. Pinter sekali mengelabui atau membungkus. Ya, kadang-kadang yang nggak benar juga jadi kelihatan seperti benar, ya, seperti benar. Bahkan hal-hal yang negatif juga jadi kelihatan kayak positif begitu ya. Oke, cuma saya pikir kalau kita harus bahas satu persatu, waktunya sangat-sangat tidak cukup. Nah, tapi saya percayalah Bapak Ibu pasti tahu apa yang saya sampaikan, apa yang saya maksud tadi, bicara tentang nilai-nilai kebenaran dengan yang tidak benar di dalam kehidupan akhir zaman ini. Yang berikutnya juga karakteristik dari pemimpin yang dinamis dan kreatif adalah orang yang memang memiliki orientasi untuk melayani Tuhan dan sesama. Oh, ini sih saya pikir ini sangat pasti. Ini sangat pasti dan sangat jelas, tidak perlu dipanjang lebarkan lagi, ya. Ya, dengan kita memiliki motivasi dan orientasi untuk melayani Tuhan dan sesama, maka disitulah pasti muncul daya kreativitas, ya, dinamika yang lebih baik tentunya, ya kan? Bagaimana caranya supaya kita lebih menyenangkan Tuhan, lebih memuliakan Tuhan, lebih bisa menjadi berkat, berbagi dengan sesama dan sebagainya. Ini sudah otomatis, makanya saya katakan tidak perlu panjang lebar lagi gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau orang yang nggak punya rasa orientasi untuk melayani Tuhan sesama, otomatis ya sudahlah, ya begini-begini saja gitu kan. Dalam arti statis, tidak kreatif. Yang ke-12, karakteristik berikutnya adalah pemimpin yang melayani dan bukan dilayani. Kalau tadi orientasi, motivasinya memimpin melayani Tuhan dan sesama. Selain untuk melayani, tapi juga waktu dia melayani memang betul-betul pure. Ya, betul-betul pure, sungguh-sungguh dia melayani, bukan mau untuk dilayani gitu ya. Ada banyak pemimpin yang pura-pura melayani, tapi sebetulnya dia mau untuk dilayani gitu. Nah, ini juga perlu diwaspadai bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin Kristen di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Ya, kita harus perlu jaga-jaga terus, jaga hati, jaga motivasi kita supaya tidak menjadi labil atau tidak menjadi berubah. Ya, ya, seringkali kita memimpin melayani di awalnya, tapi ujung-ujungnya jadi untuk dilayani. Ya, dan saya banyak bertemu ini ya, minta maaf dengan segala kerendahan hati. Saya banyak menemukan hal-hal seperti ini, pemimpin-pemimpin, hamba-hamba Tuhan juga yang seperti ini. Ya, waktu abang saya pernah cerita, abang saya pendeta di Solo, abang saya juga pendeta menggembalakan jemaat di Solo ya. Saya tidak perlu sebutkan merek gerejanya atau benderanya atau lokasinya. Satu ketika dalam rangka merayakan HUT, hari jadi gerejanya gitu ya.
Hari gaji gerejanya yang ke-25 tahun waktu itu. Katakanlah kalau ibaratnya itu ulang tahun perak ya. Hari jadi ulang tahun perak gerejanya 25 tahun. Nah, rencananya abang saya dengan majelis dengan seluruh timnya mau buat KKR, Oke. Menghubungilah seorang pendeta besar, seorang hamba Tuhan besar. Saya tidak perlu sebutkan namanya di bangsa ini, di negara ini. Ya. Lalu minta awalnya baik. Nah, pada waktu confirm balik itu pertama kali dihubungi, oke, baik, fine, baik. Nah, pada waktu mulai di confirm lagi mendekati hari-hari pelaksanaan, confirm yang kedua, confirm yang ketiga, wah mulai saudara. Mulai banyak sekali saudara ya, apa namanya, apa sih namanya itu ya, catatan khusus catatan khususnya. Dan singkat cerita Bapak Ibu, saya mau sampaikan singkat cerita, akhirnya pihak abang saya, pihak gerejanya akhirnya membatalkan karena tidak bisa memenuhi tuntutan ataupun katakanlah tadi catatan-catatan khusus. Nah, dari pihak pelayan firman ini. Nah, makanya saya berani mengatakan saya banyak melihat seperti ini. Ya, walaupun saya hanya seorang pelayan yang kecil saja, saya tidak punya kemampuan, maksudnya tidak punya apa-apalah dibandingkan banyak sesama rekan-rekan hamba Tuhan. Tapi banyak yang begini. Nah, kita perlu hati-hati. Ya. Bagi saya pemimpin ya melayani, ya sudah melayani, sudah titik. Nah, tidak ada, bukan koma, artinya kalau koma masih ada kelanjutannya. Pokoknya harus jadi pemimpin yang melayani, titik. Sudah, tidak boleh ada koma, ya. Tidak boleh ada kelanjutannya, sudah titik. Nah, itu akan membuat kita terhindar dari akhirnya kita mulai berubah disorientasi maupun juga mismotivasi. Itu menjadi mau untuk dilayani. Ini perlu kita waspadai. Itu karakteristik pemimpin yang dinamis. Karakteristik yang memiliki dinamis atau kreativitas berikutnya adalah memiliki konsistensi dalam mempraktekkan perkataan dan tindakan. Balik lagi nih sebetulnya integritas ya, integritas dalam arti yang konsisten. Ya, selalu kembali lagi ke sini Bapak Ibu ya, saudara. Karena ini faktor utama dalam kepemimpinan pasti ya. Ya, karakter, integritas itu pasti tadi yang saya sudah katakan ya, zona nyaman itu udah pasti itu kita bicara dari aspek manapun, dari arah utara, dari arah selatan, dari arah timur, pasti kita akan ketemu lagi dengan hal-hal itu. Mulai karakter, integritas itu akan ketemu lagi Bapak Ibu. Pasti kalau bicara tentang kepemimpinan. Anak buah atau bawahan akan merasa salut dan angkat topi pada kita selaku pemimpin, jika apa yang kita ucapkan sesuai dengan yang kita lakukan juga atau tindakan-tindakan kita. Ya, itu integritas. Sudah otomatis. Yang ke-14, pemimpin, karakteristik pemimpin yang dinamis, pemimpin memimpin orang lain dengan menyentuh hatinya. Ya, memimpin orang lain dengan menyentuh hatinya. Ini sama tadi ya di yang seperti topik yang pertama, tahapan-tahapan proses pengembangan kepemimpinan kita. Tahapan-tahapan itu menyentuh hati orang lain. Ya, permisi tadi, izin tadi ya. Untuk memimpin diri sendiri gunakanlah rasio Anda, dan untuk memimpin orang lain gunakanlah hati Anda. Ini sebagai anonimnya saja ya. Kita harus bisa memahami karakter setiap orang agar mudah diterima dan jangan sekali-sekali menyamaratakan bahwa orang harus sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya kitalah yang berdaya upaya untuk memahami, mengerti, dan masuk ke dalam lingkup kehidupan mereka dalam arti hati mereka. Ya. Seringkali pemimpin akhirnya kan memaksakan diri agar pengikutnya bawahannya mengerti pemimpin. Nah itu dia seperti tadi poin sebelumnya. Akhirnya menjadi bos. Tadinya melayani tapi akhirnya menjadi bos ingin dilayani. Nah ini sangkut pautnya dengan menyentuh hati orang-orang yang bersama dengan kita. Nah,
Caranya untuk bisa menyentuh hati orang-orang yang bersama kita, memang kita harus menyelami, ya, menyelami bersama-sama dengan mereka. Ya, izinkan saya melanjutkan tadi kesaksian waktu saya menjadi guru agama. Ya. Saya guru agama dicap sama anak-anak SMP, saudara-saudara, ABG, anak-anak remaja begitu. Ya, saya terharu dan bahkan menangis pada waktu saya mengundurkan diri. Pada saya waktu mengundurkan diri jadi guru itu, ya itu kalau menurut guru-guru yang lain yang senior, menurut guru-guru yang lain senior itu sekali-sekalinya dalam sejarah sekolah itu ada guru yang mengundurkan diri dibuat yang namanya malam pelepasan, saudara. Malam pelepasan. Jadi ada malam pelepasan khusus bagi saya. Oh, saya terharu, saya menangis, ya. Bahkan pengurus yayasannya juga hadir. Dan yang membuat saya terharu menangis itu anak-anak murid bilang begini, baru kali ini kita melihat guru agama koboi. Ya, itu kata-kata mereka, Bapak Ibu. Baru kali ini saya menemukan, melihat, ketemu guru agama koboi gitu ya. Koboynya dalam arti apa, saudara? Saya nongkrong sama mereka. Saya berteman dengan mereka, ya sambil mereka jajan-jajan di pinggir jalan, jajan batagor istilahnya begitu kan, jajan batagor, jajan-jajan apa. Saya berteman dengan mereka. Ya, selama 6 tahun saya jadi guru, saya habiskan banyak waktu dengan mereka. Ya, biasanya kami sore-sore baru pulang. Memang jam 5 sore baru pulang. Saya punya pemikiran, saya punya ide begini. Seringkali anak-anak sekolah itu sesudah bubaran sekolah jam 12, jam 1 kan mereka tidak langsung pulang. Ya, mereka seringkali kemana-mana gitu ya, main-main atau kemana-mana, dan itu yang menyebabkan ada banyak hal yang mempengaruhi mereka dan akhirnya merugikan hidup mereka. Nah, daripada begitu, saya berpikir saya mencoba cari jalan keluar, saya fasilitasi. Mendingan mereka main-main di sekolah gitu kan. Main-main di sekolah, entah komsel dengan saya, kami main-main game, saya buat-buat game sampai jam 5 sore. Ya, sampai akhirnya waktunya mereka pulang, mereka lelah, saya bilang pulang ke rumah. Ayo kita pulang semuanya. Oke Pak, pulang. Mereka pulang sampai di rumah tidur dan sebagainya. Ya, pada saat malam pelepasan itu saya bahkan ada banyak orang tua juga datang. Ya, mereka mengucapkan terima kasih Pak Madison, banyak membuat anak-anak kita banyak yang berubah ya. Dari yang tadinya bandel dan sebagainya. Saudara, puji Tuhan. Saya bilang kepada mereka semuanya waktu saya diberikan kesempatan, kata sambutan, kata-kata terakhir, saya bilang semuanya karena Tuhan. Saya dimampukan Tuhan melakukan itu semuanya. Ya, saya berkreasi, Tuhan berikan hikmat bagaimana caranya supaya saya bisa mendekati mereka, ya, bisa bergaul dengan mereka, ya, setiap hari, ya, duduk bareng, nongkrong bareng sama anak-anak remaja, saudara-saudara. Ya, mulai dari pagi sampai pas di luar jam sekolah kami lanjut lagi, saudara. Itu pendekatan dengan hati, ya, pendekatan dengan ya. Yang ke-15, karena menghargai orang yang dipimpin. Menghargai tadi menyentuh hatinya, maka kita juga harus memberi penghargaan. Ya, memberi penghargaan, memberi apresiasi, ya, memberi reward, kalau perlu bahkan memberi reward. Ya, memberi reward dan sebagainya, ya. Oke. Ya. Di yayasan kami, di tempat pelayanan kami, oke, setiap ulang tahun hari jadi yayasan kami atau lembaga pelayanan kami, setiap hari ulang tahunnya merayakan, kami bagi-bagi, kami beri reward, oke, kepada jemaat yang aktif, kepada anak-anak muda yang rajin dan sebagainya. Kami berikan reward, kami berikan apresiasi kepada mereka. Ya, itu menghargai orang-orang yang kita pimpin. Dan ini salah satu bentuk dilandasi dengan hal ini juga akan muncul terus ke baru. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di bagian karakteristik pemimpin yang dinamis dan kreatif?
Ada? Kalau tidak ada, izinkan saya yang bertanya. Ada 2 studi kasus begini, Bapak Ibu. Biasanya waktu kita mau coba kreatif, mau kita coba membuat perubahan, kita mau coba ada ide yang baru, kan biasanya juga tidak langsung cepat direspon ya. Tidak langsung direspon dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Izinkan saya bertanya, kalau berdasarkan pengalaman dari Bapak Ibu yang sudah pernah mengalami ataupun melakukan hal ini, apa pemikiran dan reaksi yang kita keluarkan atau yang ada di dalam diri kita? Waktu kita udah punya ide nih, kita udah punya kreatif baru, mau baru, tapi tidak direspon. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu mau berbagi pengalaman dengan saya. Saya, Pak. Oke, silakan Pak Deki. Kadang-kadang keterbatasan berpikir, tempat di mana kita mau mengubah cara pandang atau cara bergereja, cara pelayanan dan seterusnya, kadang-kadang keterbatasan berpikir gitu. Karena misalnya mereka masih apalagi namanya ada di pedalaman. Saya ini golongan pedalaman. Tempat saya di pedalaman ini, Pak. Ya. Gitu. Oke, Pak. Ini dulu, Pak. Keterbatasan maaf Pak, keterbatasan berpikirnya orang yang di bawah kita, orang yang kita pimpin atau maksudnya? Iya, begitu juga, Pak. Oke. Atau bahkan mereka semacam takut berubah, tidak takut berubah karena jangan sampai kita misalnya terpengaruh dengan kayak gereja lain begitu. Ada yang semacam begitu juga, Pak. Iya, betul. Ya, demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Deki. Ya, sungguh memberkati Pak pengalamannya, kesaksiannya. Mungkin ada lagi, baik dalam hal pelayanan maupun yang bekerja di dunia sekuler, silakan. Ya. Karena ini masalah klasik, satu sisi ini masalah klasik. Seringkali Pak, saya sudah mau ada ide, saya sudah mau mengajak, yuk kita buat ini, yuk kita begini. Seringkali ditolak kan. Nah, apa pemikiran dan apa reaksi kita? Silakan, ada yang mau berbagi? Tidak apa-apa, jangan malu-malu. Bapak Ibu, mari. Mari kita saling berbagi, memberkati. Kalau saya pribadi biasa Pak, saya mah selalu nggak pernah didengar. Jadi apa ya, cuman karena semua orang rata-rata yang senior berpikir lu junior, jadi nggak mungkin didengar lah. Jadi buat saya pribadi sih sudah biasa sebenarnya. Cuman setelah saya utarakan, tetap saya utarakan, tapi kalau nggak didengar ya udah biarin. Tapi nanti suatu saat kejadian ya tinggal mikir sendiri aja. Sudah buat saya pribadi seperti itu sih. Ya, jadi nanti kalau misalkan tindakan begini salah, jangan begini, nanti begini, saya jelasin semuanya. Kalau lebih baik begini, tapi kalau nggak ikutin, ya sudah, pemikiran saya begitu. Tapi kalau kejadian dalam hati saya aja, saya nggak begitu menegur bahwa, kan dikasih tahu nggak percaya sih, saya nggak begitu. Cuman ya mereka berpikir sendiri aja. Kalau saya sih seperti itu. Tapi secara pengalaman saya memang saya nggak pernah dengar. Jadi hanya orang-orang dekat aja yang tahu pemikiran saya bisa oke gitu.
Tapi kalau ya udah pimpinan rata-rata masih anak-anak lu. Tapi dalam pelayanan kan udah masih anak-anak, gue udah senior, gue udah diaken, gue udah bla 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 bla. Gitu, Pak. Oke, baik Pak Andi, luar biasa ya, luar biasa berbagi pengalaman. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, baik Bapak Ibu, jadi saya bertanya ini untuk kita saling menambah pengalaman, saling memberkati. Saya tidak ada salah betul ya, tidak ada salah betul ya, seperti dalam hal kuliah atau pelajaran-pelajaran di sekolah gitu ya, tidak ada salah betul. Oke, ada satu orang lagi, saya menunggu satu orang lagi. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, kalau saya Bang ya mengenai tadi tidak didengar ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita juga menguatkan gitu dari apa yang kita sampaikan. Karena kemarin kalau kita sudah belajar tentang materi tentang pentingnya media di kuliah ini gitu disampaikan Bang Tony, banyak orang lebih menangkap kalau media itu sebuah kayak video gitu. Jadi saat mendelivery apa yang menjadi tujuan kita, memang terkadang ada sebuah media apa nih yang perlu kita sampaikan gitu sebagai pelengkap buat yang jadi tujuan kita gitu. Jadi kan nanti kita bisa juga menyampaikan apa yang menjadi kekuatannya atau kelemahannya gitu atau keuntungannya, kerugiannya dari sebuah ide yang kita sampaikan gitu. Misalnya kalau kita buat ingin membangun bangunan gitu. Kita punya ide nih mau bangun sebuah bangunan, di situ nanti tempat kita misalnya buat perpustakaannya di gereja atau apa. Nah, kalau kita menyampaikan begitu aja mungkin orang terkesan itu cuma ini doang ide dan juga masih gamblang gitu, orangnya cuma menangkapnya nggak secara detail gitu. Tapi kalau kita coba membuat sebuah bangunannya pakai sebuah misalnya desain gitu ya, software desain gitu, terus membuat sebagai videonya gitu, terus nanti visualnya seperti ini loh gitu, nanti ini kalau lebarnya seperti ini, luasnya seperti ini, tingginya seperti ini gitu, posisinya seperti ini. Nah, pengeluarannya nanti kira-kira segini. Nah, dengan secara detail kelengkapan yang kita sampaikan gitu, mendeliverynya juga dengan baik. Ya, kebanyakan juga di situ nanti orang mungkin akan menjawab kita, feedback kita ya, memfeedback kita itu juga dengan alasan gitu, alasan yang nggak sembarangan gitu. Mungkin itu juga penting sih buat setiap kita menjelaskan, mengkomunikasikan tadi yang Abang sampaikan sebagai pemimpin, bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu dengan baik gitu. Ya itu. Oke, baik, terima kasih. Kesimpulannya harus ada bentuk peraga juga gitu kali ya Bang? Ya, bagaimana menyampaikan sesuatu dengan detail bahkan dengan bentuk peraga gitu. Oke, baik, terima kasih Saudara Boyke atau Bang Boyke. Nah, luar biasa kan? Dari 3 orang kita dapat hal-hal baru lagi dari Pak Andi, dari Saudara Boyke dan juga Pak Deki, luar biasa ya. Apalagi Pak Deki dengan keberadaannya memimpin jemaat yang di daerah pedalaman atau di daerah-daerah yang katakanlah bukan di kota gitu ya. Pak Deki ya, luar biasa. Terima kasih buat berbagi pengalamannya. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, kompetensi pemimpin yang dinamis dan kreatif. Oke, jadi ada kompetensi yang harus dipenuhi atau ada kompetensi yang menjadi kriteria-kriteria dalam pemimpin yang dinamis dan kreatif. Kalau tadi itu lebih kepada karakteristiknya, artinya orangnya begini loh, orang yang dinamis dan kreatif itu yang begini, itu karakteristik. Nah, tapi sekarang memang artinya tuntutan atau kompetensi yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin itu untuk dia betul-betul menjadi pemimpin yang dinamis dan kreatif ya. Tadi sudah dijabarkan di poin sebelumnya bahwa salah satunya adalah memiliki visi. Ini pasti ya. Ini
Pasti saya tadi sudah jabarkan di topik sebelumnya, topik 3, bahwa orang yang kreatif itu karena dia punya visi. Bedanya orang yang kreatif dengan pemimpin yang tidak kreatif karena tidak punya visi. Ya, vision berarti power of seeing or imagination, kekuatan melihat atau berimajinasi. Ya, visi memiliki pengertian lainnya, gampangnya adalah kemampuan melihat lebih dari keadaan normal ke depan, ke masa depan. Kalau menurut saya begitu gampangnya. Jadi kemampuan melihat dalam keadaan yang lebih dari keadaan normal ke masa depan. Itu kira-kira begitu. Bayangan lah, bayangan ya. Kalau orang bilang sih mimpi berangan-angan, ya hampir sama lah seperti itu ya. Cuma bedanya kalau visi ini dari Tuhan. Visi ini dari Tuhan kan gitu. Kalau mimpi ya itu mimpi kita melamun, kita berandai-andai, menghayal, itu kan dari diri kita gitu ya. Kalau visi dari Tuhan, jadi membayangkan atau pandangan ke depannya, imajinasi ke depannya, tapi dari Tuhan. Dan itu pasti terjadi, kan namanya visi dari Tuhan. Pasti terjadi. Kalau tadi yang saya bilang cuma mimpi di siang hari bolong, menghayal-menghayal, itu mah bisa iya, bisa enggak. Kebanyakan juga enggak jadi, ya tidak terjadi. Nah, saudaraku, jadi kompetensi artinya sesuatu yang mutlak, ya kemampuan yang mutlak harus dimiliki. Pertama adalah visi, ya visi. Saudara, saya gabungkan dengan yang kedua, memiliki kecakapan. Artinya begini, saudara. Kalau hanya aja kecakapan juga kemampuan sebagai pemimpin, tadi saya sudah sering jelaskan skill ya, dalam hal ini skill kepemimpinan. Oke, bisa juga, tetapi tanpa adanya visi kan itu yang akhirnya kita mau buat apa ya? Kita mau buat apa ya? Orang kita nggak punya visi, kita nggak punya pandangan penglihatan ke depan, kita nggak punya rancangan, kita nggak punya target ke depannya. Ya, walaupun kita mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, yang luar biasa, tapi tanpa visi nggak mungkin. Makanya kembali lagi nomor 1 adalah syaratnya kita harus memiliki betul-betul kompetensi yang namanya kita mendapatkan visi, mendapatkan panggilan Tuhan, mengerti memang visinya kemana. Ya. Ya, saya senang kalau sudah bicara visi karena memang ini salah satu, bukan salah satu, memang ini dia ciri khas karakteristik lembaga kami. Ya, lembaga kami, izinkan saya sedikit memperkenalkan lembaga kami, namanya Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Ya. Latar belakangnya ketika kami berdoa berpuasa, saya dengan istri, Tuhan kasih visi seperti ini. Ya, Tuhan menciptakan manusia itu pasti punya tujuan. Ya, tujuannya itu supaya berguna, supaya baik di dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain visi. Artinya Tuhan melahirkan manusia, mencetak manusia, menjadikan manusia di dalam kehidupan ini ada visinya. Dia membawa visi, dia punya visi. Nah, makanya lahirlah nama lembaga kami, Visi Berkat bagi Indonesia. Itu filosofinya, Bapak Ibu. Nah, artinya saya percaya betul bahwa seorang pemimpin memang harus dimulai dari visi yang akhirnya dia membuat dia menjadi dinamis. Bagaimana ya? Oh, bagaimana ya caranya supaya jadi begini? Oh, bagaimana caranya supaya jadi lebih maju? Oh, bagaimana caranya supaya dapat maju ke depan? Oh, bagaimana akhirnya dia akan tertantang, akan terdorong, akan termotivasi untuk lebih dinamis dan kreatif. Itulah namanya visi. Bukan hanya dalam konteks rohani, dalam konteks sekuler. Ya. Jadi manusia baik dalam hal pelayanan, atau katakanlah rohani, ataupun dalam konteks pekerjaan yang sekuler. Ya. Ini perlu saya lebih banyak menekankan kepada orang-orang yang saya layani ketika di mana-mana berbagi tentang ini. Visi, cari visi Tuhan, cari visi Tuhan. Kenapa kamu kuliah di sarjana di Fakultas Teknik? Kenapa kamu mau di Fakultas Komputer? Benar enggak tujuannya ini sesuai tujuan Tuhan, visi Tuhan? Cari tahu, berdoa, banyak bertanya. Dimulai dari visi. Walaupun kita punya kecakapan, tanpa visi kita tidak akan mampu. Ya, makanya di sini ditaruh poin yang kedua baru kecakapannya. Sesudah visi maka kecakapan. Ya.
Tadi sudah dijelaskan di awal sedikit, sudah disinggung. Kecakapan berarti kemampuan. Kemampuan melahirkan ada banyak alternatif, sinonim, ide, solusi, kecepatan, ya, dan sebagainya. Itulah bicara tentang kecakapan sekali lagi ya. Ini kumpulan dari banyak hal ya, kumpulan dari banyak hal di situ ya. Ada kedisiplinan, ada kemampuan, ada skill, ada ketaatan dan kerendahan hati dan sebagainya. Lahirlah kecakapan. Jadi kecakapan ini sebetulnya konteksnya banyak, konteksnya sangat-sangat kompleks gitu ya. Kecakapan ini meliputi banyak hal gabungan, saudara-saudara. Nah, itu yang memang betul-betul kompetensi yang harus kita miliki. Oke. Nah, izinkan kita sedikit menguji kreativitas kita ya. Nah, saya dipanggil sehari-hari, nama panggilan saya namanya Icon. Nah, gini Bapak Ibu, Icon, ICHONT. Oke. Nah, saya minta kita coba membuat dari akrostik, kita membuat secara akrostik, anonim kata-kata huruf-huruf dari nama kita menjadi sesuatu yang kalimat yang berarti atau bermakna. Ya. I-nya ini, ya, I-nya ini, C-nya contoh, ini contoh, hidup, O-nya orang, N-nya nan, tekun. Ya, oke, ini bercanda ya, bukan saya tidak bermaksud apa-apa. Oke, ini hanya sekedar uji kreativitas. Oke, jadi Icon itu ini contoh hidup orang nan tekun. Oke. Bisa dipahami maksudnya? Oke, ini kecakapan ya, ini salah satu kecakapan ujian. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dengan namanya sendiri, huruf-hurufnya. Oke. Misalnya Saudara Boyke, ya Boyke. Oke, silakan Boyke, B apa? Oke. Mari Bapak Ibu, saya tidak bermaksud ngerjain enggak ya, minta maaf saya tidak bermaksud ngerjain, tapi ini dalam rangka pembelajaran. Mari kita sama-sama mencoba. Oke. Silakan. Bagi yang sudah ketemu, saya beri waktu 5 menit, nggak usah lama-lama. Bagi yang sudah ketemu, bisa minta tolong ditulis di kolom chat ya, di kolom chat ya gitu kan. Misalnya Pak Andi A apa, N apa, D apa, I apa gitu ya. Misalnya Boyke, B apa, O apa, Y apa, K apa ya. Ibu Novi ya. Kalau yang 4 huruf, apalagi 4 huruf mungkin cepat ya. Oke, mari silakan. Saya tunggu di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengirimkan jawabannya lewat chat. Oke, baik. Jadi ini kita sedikit simulasi aja, Bapak-bapak dan Ibu, kita sedikit simulasi ya. Bicara tentang uji kreativitas ya. Dalam hal uji kreativitas tadi pakai nama kita. Misalnya nama saya Icon, nama saya itu Icon ya. Icon itu bisa dipanjangkan, bisa dibuat anonimnya seperti I-nya apa, C-nya apa, H-nya apa, O-nya apa, N-nya apa, T-nya apa. Ya. Oke, ya Pak Diki udah, wah Pak Andi udah, terima kasih Pak Diki, Pak Andi luar biasa. Oke, mari yang lain, Saudara Boyke, Pak Surbakti, Ibu Novi, dan satu lagi
teman kita Pak. Oh, sudah ya. Oke, sudah. Mari, masih ada waktu 2,5 menit lagi. Sulit? Apakah terjadi kesulitan? Ya. Oke, baik. Sementara, oke ya. Sementara saya masih tunggu. Oke, sementara. Tapi kita lanjutkan dulu ya supaya materi kita selesai, topik kita selesai. Wow, oke. Saudara Boyke udah. Wah, keren. Boyke. Keren banget. Oke, baik. Luar biasa. Oke, ini memang saya sudah yakin juga, sebetulnya saya sudah yakin dari awal mengajar ini Bapak Ibu ini adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya sambil yang lain yang belum, Ibu Novi. Kita lanjutkan sambil lanjutkan. Nah, kompetensi berikutnya yang harus ada di dalam diri kita adalah memiliki fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Fleksibi namanya juga fleksibi, akar katanya dari fleksibel. Artinya kecenderungan untuk mengubah pemikiran seseorang berdasarkan perubahan sikap dan ketetapan serta melihat banyak hal dari sejumlah sisi yang berbeda dan tidak terbatas pada satu sisi. Artinya kita membuat perubahan berdasarkan segala hal-hal yang masuk yang kita pahami dari berbagai sisi. Itu namanya fleksibel atau fleksibilitas, saudara. Ya. Nah, terkadang kan kita agak sulit berkreasi, agak sulit berinovasi, agak sulit membangun hal-hal yang baru karena kita terkukung atau terbiasa hanya melihatnya dari satu sisi. Nah, ini namanya tidak fleksibel. Tidak fleksibel. Nah, ini harus ada, jelas harus ada di dalam pribadi kita sebagai seorang pemimpin yang kreatif dan dinamis. Itu rasa fleksibel. Rasa fleksibel atau kebiasaan untuk menangkap atau memahami atau mengamati dari berbagai sisi. Itu namanya fleksibilitas. Nah, baik. Yang berikutnya adalah kompetensi yang berikutnya adalah mampu berpikir secara originalitas atau original ya atau aslinya, berpikir secara originalitas ya. Nah, hari-hari ini kan ini musimnya, ini bukan musim, maksudnya ini seringkali terjadi apa namanya bajakan-bajakan gitu ya. Copy paste gitu ya. Orang pertama dia ngeluarin ini, ada orang yang buat ini, langsung yang lainnya di copy paste begitu ya. Nah, saudara itu apa namanya? Ya salah satunya misalnya contohnya seperti apa? Seperti di medsos ya. Awalnya Facebook ya, lalu Facebook muncullah apa Instagram ya gitu ya. Sebelum Facebook awalnya Twitter ya, dulu zamannya Twitter, lalu muncul Facebook, lalu muncul lagi Instagram, muncul lagi sekarang TikTok gitu ya, muncul lagi apa semuanya. Itu kan sebetulnya originalnya itu dari Twitter itu ya. Bahkan original yang pertamanya adalah ide komunikasi gitu ya zamannya SMS dulu ya. Zamannya SMS lalu pindah ke MMS ya, MMS lalu muncullah yang sekarang-sekarang ini. Nah, ide yang originalnya itu kan SMS awalnya. SMS lalu MMS berkembang, tapi sebetulnya perkembangannya itu berangkat dari yang sudah yang sudah ada. Nah, artinya maksud saya kalau bicara tentang pemimpin yang kreatif dan dinamis, maka
kita harus memiliki betul-betul daya yang namanya berpikir originalitas, ya, ori yang betul-betul ori, ya, bukan dari copy paste ide orang, ya, ngambil ide orang, ya kan, mengikuti ide-ide orang, no, bukan. Itu namanya kita nggak dinamis dan nggak kreatif, begitu kan. Kalaupun terjadi yang namanya hal-hal pembaharuan atau perubahan atau sesuai dengan judul perkuliahan kita, pemimpin yang transformasional, artinya tapi transformasionalnya itu pasti tidak akan berlangsung dengan baik karena tidak original, ya, tidak original, ya. Hanya sekedar perubahan poles-polesan yang baru-baru di sana sini kelihatannya lebih asik, lebih baik, tapi tidak original, gitu ya, tidak original, ya. Buktinya sampai hari ini survei membuktikan yang pengguna ataupun orang yang memakai Facebook tetap masih lebih banyak, ya, dibanding yang TikTok zaman sekarang gitu. Tetap masih lebih banyak orang berkomunikasi, bermedsos lewat yang namanya aplikasi Facebook yang lebih lama, yang orinya gitu ya, dibanding yang sekarang. Nah, demikian juga di dalam kemampuan kepemimpinan kita. Kemampuan kepemimpinan kita, originalitas dianggap sebagai unsur terbesar dan yang sangat bermanfaat berkaitan dengan berdasar pada usaha untuk melahirkan ide-ide baru atau cara baru dalam tatanan nilai di masyarakat atau juga di dalam kepemimpinan seseorang. Ya, jadi itu merupakan unsur terbesar dan unsur yang terbaik untuk kita akhirnya menghasilkan ide baru atau kreativitas baru atau cara-cara baru. Seperti begitu. Nah, mari kita lakukan lagi, uji lagi sedikit lagi, saudara. Ya. Oke, tahapan yang berikutnya. Ini sesuai dengan tadi, fleksibilitas dan juga originalitas. Oke, ya, fleksibilitas dan originalitas. Seperti ini. Contohnya adalah di tangan saya ada pulpen. Nah, ini sebuah pulpen, aduh, nggak kelihatan ya. Ini yang warna biru, oh. Ini pulpen ya. Oke. Nah, ini ya, ini ketutupan virtual background sedikit jadi. Oke, kelihatannya ini di tangan saya memegang pulpen. Oke. Mari kita buat kreativitas. Ya, pulpen ini bisa menjadi apa? Bisa sebagai jadi alat petunjuk. Ya, alat petunjuk ya. Alat petunjuk apalagi terutama bagi kita dosen, pemimpin, ya guru, ini kita suka menunjuk pakai pulpen jadi alat petunjuk. Alat petunjuk seperti apa itu laser pointer, seperti itu apa namanya? Penggaris kita suka buat penunjukan. Pulpen bisa jadi alat penunjuk selain untuk menulis ya. Juga untuk penyangga, ya bisa untuk menyangga ya, menyangga apa, misalnya ada barang kita taruh begini, disangga bagian belakangnya disangga oleh pulpen ini ya, menjadi alat penyangga, itu pulpen. Bisa juga pulpen ini kita jadikan sedotan ya, gitu ya. Kalau kita nggak punya sedotan ya, atau bagaimana kita buka, kita keluarkan isinya, bisa juga menjadi sebuah sedotan. Atau kalau kita pakai dua pulpen, ya, pada waktu kita makan bakmi ayam atau bakso, mungkin kita jadikan, bisa juga kita jadikan sumpit. Ya, inilah kreativitas dari yang namanya pulpen. Oke, ini namanya fleksibilitas dan ini yang namanya originalitas. Tetap dari pulpen, asalnya dari pulpen, tapi pulpen ini bisa kita kembangkan jadi apa, itu namanya fleksibilitas dan juga originalitas. Oke. Bisa dipahami? Nah, mari saya mau mengajak kita mencoba. Mari kita mencoba, Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf tidak bermaksud untuk tidak bermaksud untuk jahil atau tidak bermaksud untuk menyusahkan Bapak Ibu, tapi mari kita mau belajar. Oke, silakan. Bapak Ibu menemukan ide apa yang dekat di sekitar Bapak Ibu, misalnya saya pulpen, Bapak Ibu apa misalnya penggaris atau misalnya kabel ya, kabel itu bisa jadi apa, kabel itu bisa jadi apa. Oke. Silakan, saya beri waktu 3 menit lagi.
Kalau sudah menemukannya bisa tadi dikirim via kolom chat. Oke, Pak Deki sudah menjawab. Terima kasih Pak Deki. Oke, ya, memakai jarinya sendiri, oke, bisa dipergunakan menjadi hal yang lain. Oke, bisa untuk mengukur. Terima kasih Pak Deki. Oke, yang lain boleh? Ya. Oke, ya. Ikat pinggang atau sabuk di pinggang bisa jadi untuk tali, kata Pak Deki. Puji Tuhan, terima kasih Pak Deki, luar biasa Pak Deki ini. Luar biasa, berarti puji Tuhan nih. Baik, yang lain? Ibu Novi mungkin ya. Ibu Novi bisa mungkin. Pak Andi, wah luar biasa. Buku misalnya, buku bisa jadi penggaris ya betul ya, pinggirnya itu ya. Pinggirnya bisa menjadi pemberat betul. Bisa jadi ganjal pintu. Luar biasa. Pak Andi, waduh boleh nih Pak Andi. Ini saya pintu saya juga kadang mesti diganjal-ganjal kalau lagi ada tamu dibuka. Oke, dapat ide dari Pak Andi. Ya, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Masih ada 1 menit lagi. Saudara Boyke, oke, topi, oke, biar bisa dibuat bawa makanan. Oke, bawa snack ya dibalik ya, topinya dibalik. Oke, puji Tuhan. Baik, sambil yang lain mencoba Bapak Ibu ya. Pasur bakti, oke. Pulpen jadi garpu juga, iya bisa. Oh, puji Tuhan. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu. Yang kelima, memiliki pengetahuan. Ini jelas ya. Pengetahuan saya pikir ya otomatis. Gimana kita mau bisa jadi kreatif, kita kurang banyak tahu. Oke ya. Nah, salah satunya tadi untuk uji kreativitas seperti itu ya. Oke, ini masih ada yang masuk. Ibu Novi, wah. Novi itu, oh ini yang pertama ya, Ibu Novi yang pertama. Oke, luar biasa Ibu Novi akronimnya ya. Anonimnya luar biasa. Maaf, anonim maksud. Luar biasa ini. Baik, yang kelima pengetahuan, yang keenam berikutnya adalah ini pengetahuan saya tidak usah jabarkan lagi. Yang keenam adalah pemimpin yang profesional. Ya, pemimpin yang profesional artinya betul-betul secara profesi betul-betul menekuni, melakukan pekerjaannya, melakoni pekerjaannya dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan, dengan penuh segala kesadaran dan sebagainya, itu namanya profesional. Ya, profesional. Tanpa profesionalitas, pekerjaan seseorang akan ditinggalkan dan bahkan tidak laku lagi. Ya, ya, ini sering kali ya. Saya sering melihat di TV-TV ya para artis, selebriti, profesional dong, profesional kalau kerjanya gitu ya. Sering sekali nih ya di dunia pejabat juga ya, sering kali ini muncul memakai kata-kata profesional ya. Jadilah pejabat yang profesional ya, jadilah artis yang profesional. Nah, saya sering dengar nih hari-hari ini. Jadi pemimpin yang profesional, artinya tadi profesional itu betul-betul menjiwai, memahami, menekuni gitu ya, betul-betul wah pokoknya sedalam-dalamnya pekerjaannya kita tekuni, kita hayati, kita
gumuli. Nah, itu namanya profesional. Oke. Nah, baik. Ini yang terakhir sekaligus juga ini tugas buat Bapak Ibu. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nanti di akhir perkuliahan kita ini saya akan jadikan nilainya. Ya, ini saya akan jadikan nilainya. Jadi tidak ada ujiannya kan, ini nilainya, saudara. Ya, ini tugas. Jadi bicara tentang begini, tugasnya begini ya Bapak Ibu. Jadi gampang. Tokoh, Bapak Ibu silakan pilih salah satu tokoh di Alkitab yang Bapak Ibu senangi, yang Bapak Ibu teladani, silakan saudara-saudara. Nah, lalu silakan temukan sesuai dengan topik-topik perkuliahan kita ya. Hari ini topiknya tentang dinamis dan kreatif. Nah, tokohnya Musa. Musa itu dinamis dan kreatifnya dalam hal apa? Seperti apa? Bapak Ibu tuliskan. Oke. Lalu tadi topik yang pertama, topik bab yang ketiga tadi sebelum ini adalah bicara tentang pengembangan kepemimpinan, proses pengembangan kepemimpinan. Nah, tokohnya Musa. Silakan Bapak Ibu jelaskan, jabarkan Musa itu dari mana dulu, awalnya dia jadi apa, apakah dia pernah jadi pembantu, lalu dia naik jadi apa, lalu dia naik lagi jadi seorang apa gitu ya. Silakan temukan, tuliskan. Ya, lalu bab yang pertama tentang integritas ya kan, integritas. Nah, Musa itu integritasnya seperti apa? Jelaskan. Jadi sesuai dengan topik-topik kita nanti minggu depan 2 topik lagi ya, 2 topik lagi. Nanti saudara-saudara jadi intinya semuanya ada 6 hal. Misalnya tokohnya Musa sebutkan 6 hal sesuai dengan topik-topik perkuliahan kita. Hal yang pertama integritas, minggu pertama kita bicara tentang integritas. Dan satu lagi ya, yang ketiga malam ini bicara tentang tahap-tahap pengembangan kepemimpinan. Dan topik yang keempat, bab yang keempat yang saat ini kita sedang pelajari yaitu bicara tentang pemimpin yang dinamis dan yang kreatif. Nah, tinggal sebutkan aja. Sebutkan sesuai dengan topik-topik perkuliahan kita. Si Musa ini apanya yang dinamis, pengembangan pelayanannya tahapnya mulai dari mana, seperti apa, ya integritasnya seperti apa dan oke. Jadi mohon ini dibuat tugasnya. Nah, tentunya karena masih ada 2 topik yang belum kita bahas, jadi belum ya. Saya tunggu deadline-nya, saya tunggu sampai 1 minggu setelah kita kuliah. Minggu depan kan kita perkuliahan selesai. Itu perkuliahan yang terakhir tanggal 23 ya. Tanggal 23 berarti 1 minggunya tanggal 30 berarti katakanlah awal bulan depan. Awal bulan depan Bapak Ibu mengumpulkan, harus dikumpulkan. Bisa dipahami tugasnya? Iya, Pak. Oke, iya. Tidak perlu panjang lebar ya, tidak perlu panjang lebar ya. Hanya menemukan sesuai dengan topik-topik yang kita bahas, hanya menemukan di dalam diri tokoh itu ya. Oke, ini bisa termasuk kategori dari kreativitas kita juga. Ini akan menjadi uji kreativitas kita juga. Oke, itu tugasnya. Sekaligus tugasnya topik 1, topik 2, topik 3, topik 4 dan seterusnya ya. Minggu depan kita 2 topik lagi atau 2 bab lagi, maka perkuliahan kita akan selesai. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi, ini akan selesai. Ya, kompetensi yang harus ada di dalam diri pemimpin yang dinamis dan kreatif adalah menjadi pemimpin yang konstruktif. Apa itu konstruktif? Konstruktif itu artinya bergerak maju menuju sasaran yang lebih pasti, yang lebih bagus dan tidak merugikan atau menghancurkan sekelilingnya. Ya, kadang ada orang punya ide, punya gagasan, tapi sebetulnya di satu sisi itu menghancurkan atau merugikan hal lainnya atau keadaan lainnya atau keadaan sekelilingnya, kan begitu. Itu namanya tidak konstruktif. Itu namanya destruktif gitu ya. Nah, yang konstruktif itu artinya yang membangun tapi bermanfaat, berdaya guna, gitu kan, tidak merugikan hal-hal lainnya atau tidak berdampak yang merugikan. Itu namanya
konstruktif. Ya, pemimpin yang konstruktif ini tidak bertepuk dada atau memuji diri sendiri kalau ia berhasil. Juga sebaliknya tidak putus asa kalau dia gagal. Ya, karena memang jiwanya konstruktif, selalu ingin membangun lagi. Nah, itu namanya berjiwa konstruktif. Yang kedelapan, memiliki karisma. Karisma adalah hasil dari kepemimpinan yang efektif, bukan sebaliknya. Ya. Nah, seringkali zaman sekarang pemimpin yang karisma itu berdasarkan penampilan fisik, gitu kan, penampilan figur, gitu kan, keberadaannya secara fisik juga dan sebagainya. Nah, sedangkan menurut Warren Bennis, jadi pemimpin yang berkarisma itu pemimpin yang memang dari hasilnya gitu loh, dari hasil kepemimpinan dia itu secara efektif. Nah, bukan semata-mata penampilan, bukan semata-mata suaranya, fisiknya gitu kan, dan sebagainya. Jadi hasil dari kepemimpinan itulah namanya karisma. Ya. Oke. Mengapa Bung Karno hingga kini menjadi ikon pemimpin Indonesia yang luar biasa, ya? Salah satunya dia disebut sebagai pemimpin di bangsa ini yang penuh karisma. Wah, karena memang sepak terjangnya, hasil-hasilnya yang dihasilkan ketika dia menjadi presiden yang pertama di Republik kita ini. Yang kesembilan, mempergunakan kekuasaannya secara proporsional. Ya, proporsional artinya sesuai porsi-porsinya. Tidak lebay. Ya. Kalau zaman sekarang istilahnya tidak lebay. Pemimpin tidak lebay, ya, tidak otoriter gitu dan sebagainya. Ya, terutama dalam hal kekuasaan atau wewenangnya. Itu namanya proporsional. Kompetensi yang berikutnya adalah memiliki komitmen yang tinggi. Ini juga lagi-lagi kembali diulangi mengenai komitmen, ya, komitmen. Yang ke-11, memiliki ketenangan dalam memimpin. Oke, otomatis dong kalau kita tenang, ya firman Tuhan bilang jadilah tenang supaya kita bisa berdoa, ya. Kalau kita tenang pasti nanti kita bisa ketemu gitu ya, mendapatkan ide-ide, wahyu-wahyu baru gitu ya. Nah, tapi kalau kita bingung, kalau kita gusar, kalau kita ketakutan atau bagaimana, nah jiwa kita nggak tenang, ya kita nggak bisa nemu ide baru gitu kan, gitu ya, stres dan sebagainya. Yang ke-12, bersikap adil. Oke, ini juga pasti sudah paham lah ya. Yang ke-13, bertanggung jawab penuh. Ini juga pasti sudah bisa dipahami Bapak Ibu. Ya, pemimpin yang bertanggung jawab penuh. Yang ke-14, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tadi hampir sama dengan yang tadi ya, sudah di awal. Dan akhirnya pemimpin yang tidak takut pada perubahan. Nah, ini tadi yang agak saya singgung di dalam tadi pertanyaan tadi, pemimpin yang tidak takut dalam perubahan. Ya. Bagaimanapun mau respon orang, ya selama kita yakin kita udah dapat, apalagi sudah bergumul dengan Tuhan, ya. Nah, kata kuncinya kita sudah bergumul dengan Tuhan, kita dapat ide baru, kita punya gagasan baru, oke, tidak takut. Apapun yang terjadi, orang mau respon seperti apa, orang mau melakukan seperti apa, ya selagi kita sudah yakin, tadi sudah kita berangkat dari kebenaran, ya sudah pokoknya sudah, sudah semua tahap-tahap tadi nomor 1 sampai sekian sudah kita lakukan. Pada akhirnya seperti itu, kita tetap harus terus lakukan perubahan itu. Lakukan perubahan itu. Ya. Perubahan yang dinamika yang tidak bisa dihindarkan dalam sendi kehidupan. Ya, jika ingin mencapai tujuan tentu harus mau tidak mau untuk lebih adaptif terhadap setiap perubahan, baik perubahan dari luar maupun juga di dalam diri kita yang tadi ide-ide baru yang sudah kita dapatkan, tetap lakukan perubahan. Ya, tetap lakukan perubahan kalau yang dari dalam diri kita. Ketika ada perubahan dari luar juga, kita jangan takut, kita tetap hadapi, kita tetap responi. Ya, jadi timbal balik baik perubahan dari luar maupun perubahan yang sudah kita temukan, yang ingin kita lakukan, tetap semuanya harus dilakukan. Ya, selagi kita sudah yakin, selagi kita sudah merasa itu benar, selagi kita sudah pandang dari segala sisi, fleksibel tadi, kita sudah pahami, oke, intinya harus lakukan.
Harus lakukan. Ya. Oke. Saya kagum dengan kepemimpinan Pak Jokowi pada masa-masa kemarin ya, masa-masa sulit pandemi COVID, betul kan? Ya. Banyak orang bilang harus di lockdown, harus di lockdown. Wah, kalau lockdown begini, kalau gini-gini, oke. Pak Jokowi tetap idenya begini. Wah, dia tetap lakukan begini, dilakukan. Dan puji Tuhan, betul, hasilnya luar biasa kan? Hasil luar biasa. Indonesia tidak menjadi kolaps, ada banyak para pakar-pakar menubuatkan ya, tanda kutip menubuatkan, katanya mungkin Indonesia akan kolaps waktu Pak Jokowi mengambil tindakan, keputusan atau kebijakan seperti yang kemarin kita alami bersama. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Puji Tuhan. Ya memang karena doa-doa kita juga orang percaya di bangsa ini kan, saya percaya ya terutama memang karena doa-doa kita. Tapi dalam konteks sesuai topik perkuliahan kita, mengambil keputusan, melakukan perubahan, dan itu tepat. Ya, jangan takut Bapak Ibu kalau sudah dapat idenya, ini sesuatu yang bagus, apalagi sesuatu yang dari Tuhan, lakukan perubahan itu. Lakukan perubahan itu. Amin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri sampai di sini? Ya, waktu kita agak terlewat. Ya, sebelumnya bicara tentang waktu, mumpung saya ingat, minggu depan tanggal 23, minta maaf Bapak Ibu, saya harus majukan jamnya, minta maaf, minta perhatian dan minta kerjasamanya. Kita akan majukan jam perkuliahannya mulai dari 3:30 sore. 3:30 sore, lalu habis di jam 7 malam. Ya, jadi tidak, kalau ini kan normalnya sampai jam 7.45 ya, kata Pak Tony sampai jam 7.45. Oke. Ini sampai minggu depan hanya sampai jam 7, mulai 3:30 sampai dengan jam 7 malam, 2 topik atau 2 bab lagi. Tapi perkuliahan terakhir minggu depan. Oke, karena jam 7-nya saya harus segera, sudah ada jadwal pelayanan ya, yang tidak bisa ditunda. Minta maaf. Di minggu depan kita 3:30 ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Bang. Bisa Pak. Bisa. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita mau berdoa, kita akhiri perkuliahan kita malam ini. Mari kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang baik, yang sudah mengizinkan kami, berkenan Engkau mempertemukan kami di dalam media virtual untuk perkuliahan kami pada hari ini, pada malam ini. Terima kasih Bapa, bahkan Kau sudah memberkati perkuliahan kami berjalan lancar, jaringan-jaringan kami, sinyal kami di tempat kami masing-masing. Juga Engkau sudah membuat hati dan pikiran kami bisa menangkap, bisa memahami setiap topik perkuliahan yang kami bahas, yang kami pelajari bersama malam hari ini. Bapa di surga, hamba menyerahkan sekali lagi seluruh hamba-hambamu, Bapa, saudara-saudara hamba ini yang luar biasa, Tuhan tolong pimpin dan jaga dan berkati hidup mereka terus. Pakai kepemimpinan mereka di tempat mereka masing-masing. Tuhan pakai, Tuhan berkati terus ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri perkuliahan kami malam ini dan kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapa, serta penghiburan, pertolongan, pimpinan yang daripada Allah Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami hari ini dan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, oh ya, minta maaf, bisa kita membuka